Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Al-Muhajirin di Kebon Kopi Cimahi Selatan. Alhamdulillah, kita untuk yang pertama kalinya setelah pandemi kembali ngaji di masjid ini. Kita pernah ngaji berapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali dalam kondisi masjid yang sudah lebih asanama lebih luas dari yang dulu, entah rasaan ya teh atau sama ya. Kita akan mengangkat tema pentingnya ukhuwah di dalam dakwah. Sebenarnya ukhuwah penting dalam segala hal. Karena ukhuwah ini aplikasi dari keimanan. Bukti nyata dari keimanan. Ada iman, ada ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan yang diikat oleh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mukmin itu saudara. Sebagai saudara wajib saling mencintai, menyayangi. Karena keimanan yang dimiliki. Yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh orang lain. Terikatlah kita dengan tali iman ini, sehingga menjadi bersaudara. Tanpa ada cinta, tidak ada persaudaraan. Tidak ada persaudaraan, tidak ada iman. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai antara sesama kalian. Maka wajib sesama mukmin saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala atas dorongan iman yang dimiliki oleh kita dan oleh orang mukmin yang lainnya. Dan inilah kunci surga. Karena itulah maka tak heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengiming-imingi kita dengan iming-iming yang menggiurkan. Pikabitaan. Agar kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja iming-iming yang Allah berikan kepada manusia agar manusia terdorong untuk memiliki rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sama manusia dan melarang saling benci, saling dengki, saling iri, apalagi saling memusuhi. Dilarang keras karena itu bisa merusak iman. Dalam bentuk merusak persaudaraan, kalau persaudaraan pecah nanti iman tergerus oleh kebencian, oleh kedengkian, oleh permusuhan yang kelak akan mendorong orang tersebut untuk saling mendolimi muslim yang lainnya. Kalau sudah saling mendolimi, rusak agamanya. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan di bagian akhir dari kajian kita, kalau waktunya masih cukup.
Kalau tidak cukup, ya dicukup-cukupkan. Nah, jadi Allah mengiming-imingi kita, ngabibita kata orang Cimahi mah. Supaya apa? Supaya menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang kepada samamuin dan jangan saling benci, saling dengki, saling iri dengan sama mereka. Apa saja iming-iming ini? Pertama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kalau kita mencintai sesama muslim, Allah akan cinta kepada kita. Kadar kecintaan Allah kepada kita berbanding lurus dengan kadar kecintaan kita kepada sesama muslim. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi, sahih riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Kata Allah azza wa jalla, maksud haqqat mahabbati, pasti akan memperoleh kecintaan aku. Siapa? Orang-orang yang saling mencintai karena aku. Siapa yang saling mencintai karena Allah, Allah akan cinta kepada dia. Ini yang disebut al-jaza' min jinsil amal tadi. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita mencintai sesama muslim, Allah akan mencintai kita. Seberapa besar cinta Allah kepada kita tergantung seberapa besar cinta kita kepada sesama muslim. Oleh karena itulah maka kita akan melihat orang yang mencintai sesama muslim dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan ekonominya, mungkin juga dalam kehidupan politiknya, dalam seluruh aspeknya akan dipermudah karena kecintaan Allah kepadanya melahirkan beberapa konsekuensi yang positif. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dipermudah semuanya. Sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di tengah-tengah hadis. Tidak dari awal, biar terpanjang teing ya, nggak bahas hadisnya. Kan poinnya masih banyak. Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia meminta perlindungan atau butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Inilah komitmen Allah kepada hamba yang sudah Allah cintai. Apapun penyebab orang itu dicintai oleh Allah, termasuk salah satu penyebabnya mencintai sesama muslim. Banyak penyebab seorang dicintai oleh Allah. Di antaranya ahli ibadah, fardu kalaku, sunnah kalampah. Salah satunya ini. Mencintai sama muslim, Allah akan cinta kepada dia. Kalau Allah sudah cinta, perhatikan hadis tadi. Dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Dia akan melihat dengan penglihatan Allah. Dia akan bertindak dengan, maknanya kata Imam An-Nawawi, hafidhu ala sam'ih wa ala basarih wa ala kulli aqwalihi wa af'alihi an maharimillah.
Allah akan menjaga dia, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga semua ucapan dan perilakunya dari segala yang Allah haramkan. Perilakunya, akhlaknya akan mulia. Karakteristiknya akan menyenangkan. Mulutnya nggak akan dipakai untuk mengatakan apapun yang menyakiti orang. Matanya tidak akan jelalatan. Telinganya tidak akan dipakai untuk mendengar musik, nyanyian atau apapun yang Allah haramkan. Pikirannya hanya akan berpikir hal yang Allah ridhoi dan dihindarkan dari yang Allah benci. Seluruhnya Allah akan pelihara orang itu. Dan lihat, bila dia meminta kepadaku akan aku kasih permintaannya. Seluruh doanya, jeritan hatinya, keluhan hatinya, Allah dengar, Allah kabulkan. Seluruh kesulitannya akan Allah mudahkan. Seluruh bebannya Allah akan ringankan. Bila dia membutuhkan perlindungan, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Lihat, ini keuntungan dalam kehidupan sosial bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kecintaan Allah kepada dia adalah karena kecintaan dia kepada sesama muslim. Inilah iming-iming atau pangbibita yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencintai sesama muslim karena Allah. Allah akan cintai, yang pertama. Kedua, poin kedua ini berkaitan dengan judul kita. Ukhuwah sangat penting dalam dakwah. Orang yang saling mencintai karena Allah akan diberikan rahmat. Rahmat ini Masya Allah luar biasa. Efek positifnya dunia sampai akhirat. Saya singgung sedikit akhirat. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Pernah dengar? Akan tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Kenapa? Karena nggak seimbang, nggak sebanding. Ibadah yang kita lakukan nggak seberapa. Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutaba'ah, ya enggak? Harus dibayar dengan surga yang luar biasa dahsyat. Jangankan dibayar dengan surga, ibadah dan amal soleh kita itu tidak cukup untuk membayar seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya itu nikmat. Setiap detik, setiap saat nikmat Allah nggak pernah putus kepada kita, ya enggak? Kita bisa bernafas dengan gratis, menyerap oksigen yang kita butuhkan. Itu Allah yang kasih. Untuk membayar nikmat oksigen, nikmat bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas secara nyaman, bisa tidur secara lelap. Itu nikmat yang nggak bisa dibayar dengan ibadah-ibadah kita tuh. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba-coba menghitung nikmat Allah nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Tapi karena sehari-hari setiap detik kita menerima, merasakan nikmat Allah itu seolah-olah tidak dianggap sebagai sebuah kenikmatan, ya. Baru kita sadar itu semua nikmat kalau semua nikmat itu dicabut oleh Allah. Nikmat kesehatan jedud dicabut, sakit kita baru terasa sehat nikmat. Kalau nafas sudah ungap, ngik gitu ya. Ada yang nafasnya ngikikan? Ya mungkin ada. Kalau orang punya asma terus kamu ngikikan kayak begitu, baru sadar ternyata bisa bernafas dengan leluasa itu nikmat. Dikasih sakit gigi itu, jedut, nyut, walaupun tidur terasa, baru terasa nikmat sehat gigi itu nikmat. Kan begitu ya. Semua kenikmatan kalau harus kita bayar dengan ibadah,
ibadah kita nggak cukup untuk membayar nikmat Allah Azza wa Jalla. Makanya nggak layak amal ibadah kita dibayar oleh surga, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak layak. Makanya kalau Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surga, itu bukan sebagai upah atas amalnya, enggak. Itu karena rahmat dan kasih sayang Allah aja kepada hamba itu. Maka raih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Banyak. Salah satunya membangun ukhuwah. Surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi kita bacakan, itu berkaitan dengan ukhuwah yang berakhir dengan rahmat Allah. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah sesama mukmin itu bersaudara. Damaikan di antara saudara kalian yang saling berselisih dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Bahasa kita la'alla itu mudah-mudahan kalian akan diberi rahmat oleh Allah. Dalam pemahaman bahasa kita mudah-mudahan mate pastinya. Mudah-mudahan selamat kita pakai cilaka. Ada gitu? Tapi la'alla di dalam bahasa Arab artinya pasti. Pasti kamu memperoleh rahmat. Kalau ukhuwah terjaga. Kalau apa yang Allah jelaskan di awal ayat itu, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum, itu diaplikasikan, maka rahmat pasti akan Allah berikan. Ditunjang dengan banyak ayat lain di antaranya yang berkaitan dengan dakwah nih. Surah At-Taubah ayat 71 Allah menyatakan, Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Kata Allah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ikhwan dan akhwat, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong, menjadi wali, penolong, penopang, pembantu yang mensupport satu sama lain, bukan saling menjatuhkan tuh. Bukan saling menjelekkan, bukan saling membenci, mendengki, tapi ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, terus lihat. Iman, terus adanya saling cinta, itu wajib teraplikasi dalam dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari dakwah tuh. Terus mereka juga mendirikan sholat, mereka juga menunaikan zakat, mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat di akhir ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh rahmat Allah. Siapa orang yang memperoleh rahmat Allah? Mereka adalah orang-orang yang memiliki 5 karakter dalam ayat ini. Pertama, tentu saja mukmin, laki ataupun perempuan, ada iman dalam hatinya dan imannya diaplikasikan. Kedua, ba'dhuhum awliya'u ba'd, saling menolong, saling membantu, saling menyayangi dan mencintai. Ini semua tercakup dalam wali. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Dan kewalian antara mukmin dengan mukminat satu sama lain diaplikasikan tadi dalam bentuk saling mencintai, saling menyayangi, saling mendukung, saling mensupport, saling membantu, saling menolong, saling memberikan motivasi untuk berbuat baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka dakwah bareng-bareng tuh. Satu iman, kedua saling mencintai, menyayangi, menolong, membantu, ketiga dakwah bareng, amar ma'ruf nahi munkar bareng.
Keempatnya menegakkan sholat. Kelimanya menunaikan zakat bagi yang sudah berkemampuan atau terkena kewajiban. Keenamnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kecintaan kita kepada sama mukmin yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk saling menyayangi, saling mencintai. Selain ini menjadi pilar bagi dakwah. Tiang bagi amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa melihat efek turunnya rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena adanya iman, karena adanya saling menyayangi, mencintai dan kerjasama di atas dakwah, di atas amar ma'ruf nahi munkar. Lihat, orang-orang yang seperti ini hatinya lembut, hatinya lunak. Itu salah satu efek dari rahmat Allah. Kata Allah tuh dalam Al-Quran surah Ali Imran 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, hai Muhammad, kamu bersikap lunak, bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang kamu dakwahi. Kenapa bisa lemah lembut, bisa lunak, padahal orang kafir yang didakwahin itu pikas sebelena luar biasa dah. Pikar sepun perep mengundang emosi itu orang-orang kafir. Kalau kita baca sejarah, baca banyak hadis perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi orang kafir kan, aduh pikas sebelena luar biasa. Kalau kita ada di sana udah gemes kan gitu. Inginnya kasar, inginnya keras, inginnya gimana gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Pernah kan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada enggak satu momen, satu hari yang lebih berat bagimu dibanding perang Uhud? Perang Uhud itu Nabi SAW sampai terluka. Sampai giginya itu retak, sampai berdarah-darah, hampir wafat. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, kata Nabi SAW, ya ada. Kapan? Pada hari Aqabah. Aqabah itu bukan Bai'atul Aqabah. Tapi Nabi SAW ketika berdiri di Mina mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala yang mereka sembah. Apa respon dari orang yang didakwahi? Mereka membalas dengan celaan, dengan hinaan, dengan lemparan batu, kayu, besi, sampai berdarah-darah. Itu lebih berat. Ketika Nabi SAW sedang merasakan pedih, perihnya, sakitnya akibat dilempari dengan batu, dengan benda-benda keras, tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Ketika dilihat, ternyata di sana ada Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar ajakanmu kepada mereka dan mendengar respon omongan mereka dalam menjawab dakwah atau ajakanmu. Kini Allah mengutus satu malaikat kepadamu, agar kamu merintahkan kepada malaikat itu apapun yang kamu inginkan. Datang malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, innallaha ba'athani ilaik. Hai Rasulullah, Allah mengutusku, wahai Muhammad, Allah mengutusku kepadamu, lita'muruni, agar engkau merintahkan aku. Di masyita, apapun yang engkau kehendaki, seandainya engkau memerintahkan agar aku angkat dua gunung ini, namanya gunung Akhbasyain di Mekah, akan aku angkat, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Beliau menyatakan asa ayyukhrijallahu min aslabihim durriyatan may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Aku hanya menginginkan semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak turunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak dendaman Nabi SAW. Ya, dah kita mah tuh dihina sedikit, semoga sing silaka kan gitunya. Mendoakan kecelakaan kepada orang yang menyinggung kita atau menentang dakwah kita atau nyinyir kepada kita, sing buruk tapi wirna kan gitunya. Nabi mah ditawari, ayo kamu mau saya melakukan apa? Kata malaikat atas perintah Allah. Kalau mau gunung ini saya angkat timpakan ke mereka. Kalau Nabi pendendam musnah tuh. Satu kaum yang menyakiti Nabi SAW. Kenapa Nabi bisa setegar itu? Disakiti oleh kaumnya yang didakwahi. Responnya kayak gitu. Tapi beliau tetap santun. Itu karena rahmat Allah. Yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Fabima rahmati minallah. Karena rahmat Allah kepada kamu. Lintalahum. Kamu bersikap lunak. Tetap santun kepada mereka, lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap kasar, keras kepada mereka. Bukan tegas ya, kasar. Harus dibedakan antara tegas dan kasar. Tegas mah bisa lemah lembut tapi tegas. Tegas mah nggak ada celaan, nggak ada hinaan, nggak ada kata-kata yang nyelekit, yang memojokkan, apalagi mengeluarkan binatang-binatang dari mulutnya. Itu bukan tegas, itu kasar. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar. Nabi SAW tidak kasar, tapi tegas. Ketika khutbah suaranya meninggi, matanya melotot, wajahnya memerah. Seperti komandan yang akan memberikan instruksi kepada pasukannya. Tapi nggak ada celaan. Nggak ada hinaan kepada person manapun, kepada pihak manapun. Hanya suaranya yang tinggi, isinya lurus, isinya bikin ada memberikan semangat yang lebih berkobar daripada sebelum untuk kebenaran. Tak ada yang disakiti oleh ucapannya. Beda dengan kasar, yang ngomongnya keras, isinya menghina, mencela, kebun binatang keluar semua, lalu dia dalili dengan dalil Nabi juga kalau khutbah kayak komandan. Iya, tapi nggak ada celaan. Itu bukan kasar, tapi apa sekali lagi? Tegas. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar. Dicabut rahmat Allah dari dirinya. Dalam diri orang-orang yang kasar sikapnya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana. Alaikum birifqi. Wajib kamu berlemah lembut. Karena lemah lembut itu wujud adanya rahmat yang Allah berikan kepada orang itu. Karena kelemah lembutan itu tidaklah terdapat dalam sesuatu. Kecuali akan memperindah sesuatu itu. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu. Kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Apapun sesuatu itu. Termasuk dakwah. Kalau dakwah tidak disertai kelemah lembutan. Rusak itu dakwah. Buruk itu dakwah. Demikian juga muamalah. Bertetangga. Ibu-ibu mama belanja ke tukang sayur. Lalu kasar sifatnya. Tidak memakai kelemah lembutan. Mang, berhenti, mesti didagor ku aing. Ada otak enggak? Enggak ada. Atau ada. Berapa? 100.000. Mahal. Itu rek nyekek, rek ngarampok atau rek jualan. Kasar lah ngomongnya. Kata si Mang, ibu rek belanja, rek ngajak kelut. Kan gitunya. Buruk itu muamalah. Karena tidak ada kelemah lembutan. Menunjukkan nggak ada rahmat yang Allah berikan kepada si ibu tadi.
Fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, kamu bersikap lunak. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Seandainya kamu bersikap kasar, keras hati kepada mereka, lang faddu min haulik. Pasti mereka kabur, lari menjauhimu. Nih, efek rahmat. Lembut, lunak, tidak kasar. Salah satu di antara efek rahmat yang Allah berikan adalah, nih, ini perlunya rahmat ini. Terutama di dalam aktivitas sosial. Karena tidak semua orang yang bergaul dengan kita baik. Mulia akhlaknya. Banyak yang sikap ucapannya nyebelin, mengganggu, menyakiti kita. Banyak. Terasa nggak dalam kehidupan kita adanya jelma-jelma nu pika sebelen gitu? Ada. Kadang orang dekat kita, kadang di lingkungan internal kita akan selalu ada tuh. Termasuk salah satu penyebab orang bisa saling menjauh, saling membenci adalah karena perbedaan pendapat dalam hal apapun. Saya mah tersepakat dan kan sudah masing-masing aja lah. Kan gitunya. Kalau seperti itu perbedaan pendapat menjadikan mereka saling menjauh, saling membenci, menunjukkan rahmat Allah tercabut dari diri orang itu. Karena adanya rahmat menyebabkan mereka bersatu. Adanya rahmat yang Allah berikan menyebabkan mereka bersahabat, bersaudara akan seiring sejalan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 115-116. Kata Allah Azza wa Jalla. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Manusia itu selalu ikhtilaf. Selalu berbeda. Kata Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam ketika menjelaskan ayat ini menunjukkan ikhtilaf ini, sikap berbeda ini sudah menjadi karakter manusia. Adat, tabiat, adat kakurungku iga tuh. Kenapa demikian? Allah mengungkapkan dalam dua bentuk ungkapan yang menguatkan. Pertama, wala yazalun. Arti wala yazalun tidak henti-hentinya. Tidak putus-putusnya. Alias terus-terusan, kontinu selama-lamanya. Itu pertama. Kedua, kalimat mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Dalam bahasa Arab, mukhtalifin itu disebutnya isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda subjek. Fi'ilnya atau kata kerjanya ikhtalafa. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Ikhtalafa fi'il madhi. Kata kerja bentuk labo. Telah berikhtilaf. Yakhtalifu fi'il mudhari sedang atau akan ikhtilaf. Ikhtilafan ini masdarnya itu kata bendanya. Orangnya disebut mukhtalif. Jamaknya mukhtalifun atau mukhtalifin. Jadi ini isim fa'il. Kata Imam Asy-Syatibi, ismul fa'il yufidud dawam was-sabat wal istimrar. Isim fa'il memberi makna dawam, sabat, istimrar, terus-terusan. Jadi kalau orang memiliki disebut mukhtalif, orang ini terus-terusan ikhtilaf. Sudah menjadi karakter dalam dirinya. Ternyata ini adat pengadatan setiap jalmi. Yang Allah ungkapkan dalam bentuk kalimat wala yazaluna mukhtalifin, ada la yazalun, ada mukhtalifin. Semakin menguatkan manusia selalu ingin ikhtilaf. Ternyata ada yang dikecualikan. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati.
Dan ini mengisyaratkan siapa yang ikhtilaf, fasya, memusuhan, saling benci, saling dengki dengan sesamanya, menjadi tanda dicabutnya rahmat dari diri orang itu. Karena apa? Karena orang yang diberi rahmat akan terhindar dari ikhtilaf yang akan membawa kepada keburukan yang merugikan semua pihak. Jadi efek rahmat terhindar dari papasyaan, dari ikhtilaf yang memberikan madarat, dari pertengkaran dengan sesama. Makanya kita lihat para ulama, para sahabat, sekalipun berbeda pendapat, tapi dah sikap nama tidak bermusuhan. Itu pendapatnya patojaiyah. Patojaiyah itu gini tuh, apa ya? Bertubrukan, tanaqud, ta'arud, apa? Kontradiktif. Bertentangan dengan pertentangan yang tidak bisa dikompromikan. Dan para ulama sering berikhtilaf dengan ikhtilaf yang kontradiktif dalam hal fiqih. Tapi dah bertemu matu saling rangkul, saling mencintai, saling memuji, saling menyanjung, saling menghargai, saling menghormati, saling mengagungkan dengan batas-batas yang wajar. Tidak menjadikan perbedaan pendapat tersebut sebagai penyebab bermusuhannya mereka, saling benci, saling dengki, saling mencela, mencaci, memaki. Tidak. Terhindar dari papasyaan, dari saling benci, walaupun di tengah perbedaan pendapat yang saling kontradiktif tadi itu enggak. Kenapa? Karena mereka dirahmati oleh Allah. Makanya kata Imam Asy-Syatibi dari ayat ini, yang qasimun nas ala qismain. Manusia terbagi kepada dua bagian. Pertama ahlul ikhtilaf, yang kedua ahlur rahmah. Ahli ikhtilaf dan ahli rahmah. Siapa ahli ikhtilaf? Alladzina yakhtalifuna ikhtilafan tadurruhum, wa ahlur rahmah alladzina yakhtalifuna ikhtilafan yanfa'uhum. Ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang ketika berbeda pendapat, perbedaan pendapat itu memberi madarat kepada mereka. Jadi saling benci, saling dengki, saling iri, saling memusuhi, saling mencaci, saling memaki. Itu ahlul ikhtilaf tuh. Adapun ahlur rahmah adalah mereka yang ketika berbeda pendapat, perbedaan pendapat itu memberi manfaat kepada mereka. Tidak memberi madarat. Dengan adanya ikhtilaf, kita terdorong untuk mencari mana yang lebih kuat, mana yang kurang kuat. Yang lebih kuatnya kita ambil, yang tidak kuatnya tidak kita ambil, tapi tetap menghargai. Toleransi. Tetap tidak menjadikan perbedaan itu sebagai penyebab yang menyebabkan mereka terpecah belah. Tidak. Memberi manfaat kepada mereka. Inilah efek dari rahmat, dan rahmat salah satunya Allah berikan disebabkan karena kita berukhuwah Islamiyah. Bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai. Terlebih di dalam aktivitas bersama, baik dalam aktivitas pendidikan, dalam aktivitas dakwah, dalam aktivitas muamalah bersama-sama. Itu tidak boleh dibuang rasa cinta dan kasih sayang kita kepada satu orang-orang yang satu komunitas dengan kita, satu aktivitas bersama. Kalau ada kasih sayang, cinta, rasa cinta kepada sesama muslim, terus ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang, ada hal yang berbeda, maka menegurnya, meluruskannya disertai dengan cinta dan kasih sayang. Tak akan ada ghibah, tak akan ada celaan, tak akan ada makian, tak akan ada ujaran kebencian, ujaran permusuhan yang menyakiti orang yang berbeda tersebut dengan kita. Ya, inilah iming-iming kedua, orang yang mencintai sama muslim akan Allah berikan rahmat kepada mereka. Ini yang kedua.
Yang ketiganya, orang yang mencintai sesama muslim, orang tersebut akan memperoleh pahala jariyah dan pahala yang berlipat-lipat. Dengan amalan yang sedikit atau sekali, pahalanya bisa puluhan kali lipat, ratusan, ribuan, jutaan kali lipat, dan bisa mengalir terus walaupun dianya ini sudah mati, sudah masuk ke lubang kubur. Terus sampai hari kiamat. Ini bermula dari rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama mukmin. Kenapa demikian? Karena rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama muslim mendorong orang itu untuk memberi manfaat sebanyak mungkin, seluas mungkin ke banyak orang yang ada di sekitarnya. Karena sayang, karena cinta kepada manusia yang lain, dia akan selalu berpikir, apa yang harus saya lakukan agar saya memberi manfaat kepada mereka. Dari sinilah lahir kesiapan untuk menolong, untuk membantu, untuk menasihati, untuk mengajarkan ilmu. Besok hari Senin di sebuah masjid di kota Bandung, namanya Al-Aziz, jam 4 seperti sekarang, akan diadakan kajian kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi rahimahullah. Antum datang, antum pasti kenal ke ustadz yang akan ngisi di sana besok. Di muqaddimah kitabnya ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa saya menghimpun hadis-hadis yang kemudian dibukukan menjadi kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan, ada dua pertimbangan. Pertama, memang kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini yang tidak boleh diabaikan. Kita diperintahkan untuk ta'awun alal birri wat taqwa dalam mengaplikasikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi diperintahkan bertolong menolong, kerjasama dalam kebaikan dan takwa, dan enggak boleh tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Di antara bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa adalah mengajarkan ilmu, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah ta'awun yang paling agung, paling mulia. Lebih mulia mengajarkan ilmu, memberi nasihat, mendakwahi, amar ma'ruf itu jauh lebih mulia daripada memberi uang 1 miliar atau 1 triliun kepada banyak orang. Kenapa? Karena kalau uang diberikan, pertama, uang itu akan habis. Begitu habis, manfaatnya hilang. Kedua, bisa saja uang itu melalaikan orang yang diberi. Lalai dari ibadah, ya. Karena sibuk untuk mengelola uang itu. Yang ketiga, memberi uang itu atau dunia yang lainnya menyebabkan orang itu takabur, sombong dengan kekayaan yang kita berikan kepada dia. Dan banyak lagi madarat lainnya. Nah, adapun kalau kita memberikan ilmu, nasihat, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, semua madarat dari harta yang kita sebut tadi nggak ada. Ilmu tidak akan membuat dia takabur atau sombong, malah sebaliknya tawadhu. Ilmu tidak akan melalaikan dia dari ibadah dan akhirat, malah sebaliknya akan lebih fokus ibadah untuk kepentingan akhirat. Dan seterusnya. Makanya karena itu saya himpun hadis-hadis
yang mengatur, menuntun manusia dalam seluruh aspek kepada kebaikan dan kebenaran. Saya himpun, lalu saya kumpulkan di dalam kitab yang diberi judul Riyadhus Shalihin. Itu tuh. Nah, inilah manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama manusia. Selain memberi manfaat dalam bentuk bantuan fisik, bantuan makanan, bantuan finansial, dan seterusnya, iya. Tapi yang paling bagus adalah memberikan bantuan dalam bentuk mengajarkan ilmu. Dalam bentuk berdakwah, dalam bentuk amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, ternyata pertama, orang yang memberi manfaat kepada orang lain, orang itu akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena amal dalam bentuk memberi manfaat kepada orang lain adalah amal yang paling Allah cintai. Allah cintai juga pelakunya. Sering ini saya ungkapkan sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Lebih banyak manfaatnya, lebih besar manfaatnya bagi manusia lain, orang itu lebih dicintai oleh Allah. Wa habbul a'mal ilallah, dan amal yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, yaitu memberikan, memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau kamu lepaskan dia dari satu kesulitan. Au taqdi anhu dainan, atau kamu lunaskan hutangnya, baik hutangnya kepada kamu dilunaskan atau hutang kepada orang lain dibayarkan. Au tatradu anhu ju'an, atau kamu lepaskan, kamu hilangkan rasa lapar dari dirinya, dibantu tuh. Itu amal yang paling Allah cintai. Dan di akhir hadis ini, ternyata amal sosial, amal memberi manfaat kepada sesama manusia, pahalanya di luar dugaan kita. Kata Nabi SAW, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tabrani. I'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, pahalanya segede apa? Kalau i'tikaf itu dilakukan di Masjid Al-Muhajirin seperti ini, sebulan, malamnya tahajud, siangnya saum, tadarus, dan seterusnya, nggak keluar dari masjid, nggak kebayang gedenya pahala. Ini di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, gede pahalanya. Tapi Nabi SAW menyatakan, aku lebih suka membantu saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya dibanding i'tikaf di masjidku selama 1 bulan. Makna ahabbu ilai aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Jangan menganggap remeh kepada sikap menolong orang lain, meringankan beban orang. Gede itu pahalanya, dicintai oleh Allah itu amalan. Pelakunya dicintai oleh Allah, pahalanya lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Apabila manfaat yang kita berikan kepada orang lain itu permanen sifatnya, kita mati, bantuan yang kita berikan masih ada, masih terasa oleh orang banyak, ngalir terus ke alam kubur kita, terus sampai hari kiamat. Ini efek dari apa?
amal muta'addi. Amal muta'addi itu amal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan amal muta'addi hanya lahir atas dasar kecintaan kepada sesama. Kepedulian, perhatian, bantuan kepada sesama itu pasti karena rasanya dedeh, asih, cinta ke sesama manusianya. Kalau tidaknya masa boroting batur iya. Moal dibantuan ku orang ya loba urusan kan gitunya. Tapi karenanya sayang dedeh kita berpikir untuk memberi manfaat kepada mereka. Ini efek dari adanya rasa cinta kepada sesama muslim. Dari sinilah maka kita mengetahui adanya rasa cinta yang menjadi tali pengikat ukhuwah Islamiyah. Lem perekat persatuan dan kesatuan di antara sesama muslim. Ini merupakan perwujudan iman dan efeknya luar biasa dalam kehidupan sosial, terutama dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dakwah dan pendidikan. Wajib bersatu padu, tolong menolong sebagai wujud cinta kasih sayang kita, dan itu perwujudan nyata dari adanya iman. Maka ini akan terus sampai ke akhirat. Seluruh persaudaraan, kerjasama, ukhuwah, ataupun persahabatan, perkawanan, seluruhnya akan berakhir dengan buruk, bahkan berakhir dengan permusuhan. Kecuali persaudaraan, persahabatan, pertemanan yang merupakan aplikasi dari iman. Didasari oleh iman dan ketakwaan, itu sampai ke akhirat. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh persaudaraan, pertemanan, persahabatan, persatuan itu akan menjadi musuh sebagian bagi sebagian yang lain, kecuali persaudaraan di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan ini yang mendasari kerjasama, ukhuwah, persahabatan, pertemanan. Maka karena ketakwaan pasti kaidah syar'iyah, rambu syariat yang akan mereka terapkan di dalam persahabatan terus. Itu mah sampai ke akhirat. Tidak akan berubah menjadi permusuhan baik di dunianya ataupun sampai ke akhirat nanti. Dan ini yang menjadi sekali lagi tali pengikat persatuan dan kesatuan, lem perekat ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Pelihara cinta dan kasih sayang, aplikasikan dalam bentuk menolong, membantu, bekerja sama, dan sebaliknya hindarkan semua yang merusak ukhuwah Islamiyah. Kebencian, saling menggibahi, saling memfitnah, saling menjelek-jelekan, menebar hoaks tentang kehormatan saudara kita, maka itu akan merusak. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas, selain ini juga belum selesai sih ya. Pertama, pilar dari ukhuwah adalah cinta dan kasih sayang. Nanti pilar yang lainnya ada, nanti kita akan bahas juga apa? Perusak ukhuwah Islamiyah ya. Sekarang waktunya sudah lewat dari yang semestinya, punten saja tadi rada telat meusan sih nggak lama. Karena di jalan tadi rada macet, sampai kedua kesini saya rada mules sebentar. Jadi rada telat. Insya Allah untuk nanti mah jangan telat lagi ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 12 menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah akan mengampuni seorang hamba yang senantiasa berdakwah dengan cara yang dia anggap baik? Cara yang disampaikan terlalu to the point
dan tidak takut kepada siapapun dalam berbicara dan kotor dalam memberi nasihat. Dakwahnya selalu menyuruh agar orang selalu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Apakah itu tanda orang tersebut tidak mendapatkan rahmat Allah sesuai Ali Imran 159 tadi? Barakallahu fiik. Kalau isi dakwahnya benar, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, kufur, bid'ah dan maksiat, mengajak berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Isinya benar, tapi caranya kasar. Bukan to the point atau tidaknya. Kalau to the point nggak masalah, tapi penyampaiannya kasar, lemah lembut atau tidak. Ada celaan atau tidak kepada pihak lain. Ada ucapan atau ekspresi yang menyakiti orang yang menyimpang atau tidak. Masalah to the point atau tidaknya, to the point atau malapah gedang nggak masalah. Tapi kalimat yang dia gunakan menyinggung apa tidak? Ada celaan atau tidak? Umpamanya, hey calon-calon api neraka umpamanya ya. Dasar bego, dasar tolol. Nah bego, tolol dan ahli neraka itunya yang nggak boleh. Isinya benar, jangan sembah selain Allah. Hanya Allah tauhidkan. Isinya benar, tapi ada celaan tadi. Itu kasar, bukan tegas. Itu tidak cerdas, bukan hitam putih. Ada yang menyatakan, kenapa Ustadz begitu keras? Bukan keras, ini hitam putih. Loh, memangnya yang lain tidak hitam putih? Yang lain hitam putih, tapi pembawaannya aja yang tidak kasar. Jadi bukan urusan hitam putihnya, tapi kasar atau lemah lembut. Antara tegas dengan kasar, dua hal yang berbeda. Tegas bisa lemah lembut. Jamaah, umatnya ulah syirik, ulah kufur, ulah bid'ah, ulah maksiat, lemah lembut, tapi tegas. Kalau yang tidak tegas mah, walaupun suaranya kasar, oh saudara sekalian, kalau ada yang berbuat syirik kufur biarkan aja dulu. Nah, walaupun itu keras, tapi itu abu-abu, itu memanipulasi ya. Jadi harus dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian-kajian sebelumnya, karena ini yang pertama, sebelumnya belum ada. Mungkin di tempat lain atau ustadz lain. Dalam kajian-kajian sebelumnya diterangkan jika ibadah dilakukan untuk maksud duniawi, ibarat menggunakan sendok emas untuk ngambil kotoran. Bagaimana solusinya jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah untuk memecahkan persoalan kehidupan seperti persoalan bisnis, jodoh, rezeki, rumah tangga, dan lain-lain? Bukankah Allah menyuruh kita untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah? Taib. Yang dimaksud melakukan amal akhirat dengan niat dunia adalah contohnya sholat tahajud agar kaya raya. Saum Senin Kamis agar laku dagangannya, agar cepat dapat jodoh. Diniatkan untuk itu. Adapun kalau kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki. Boleh. Tidak berarti mengamalkan amal akhirat untuk dunia, enggak. Tapi kita meminta dunia secara langsung kepada Allah. Ada enggak di dalam sholat doa meminta rezeki? Ada. Dalam duduk, warzuqni. Jadi Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya itu ada warzuqni. Meminta rezeki. Walaupun rezeki memang tidak hanya
uang, bisa ilmu, bisa kesehatan, tapi tercakup juga kekayaan. Iya, boleh. Berdoa meminta rezeki, berdoa meminta jodoh, berdoa meminta dimudahkan segala urusan, boleh. Karena meminta langsung kepada Allah. Jadi yang dimaksud mengamalkan amalan akhirat untuk kepentingan duniawi adalah meniatkan dunia dengan ibadah yang dilakukan tadi ya. Bagaimana caranya mengajarkan ilmu atau berbagi ilmu agama kepada suami sendiri yang masih agak sulit diajak mengamalkan ajaran-ajaran sunnah? Ini mah curhat, laporan. Intinya, Ustaz tolong suami saya sekarang ada di sini, Papa tahan. Sebagai suaminya ada ya. Kalau kita tidak mampu menyampaikan sendiri, ajak suami ngaji. Ajak suami mendengarkan kajian. Bagaimanapun, penyampaian atau ikhtiar memperoleh ilmu itu super penting untuk memancing turunnya hidayah Allah kepada kita. Tanpa ilmu, kita bodoh. Dan bodoh sumber keburukan. Orang berbuat syirik karena kebodohan. Orang berbuat kufur, bid'ah atau maksiat karena kebodohan. Orang malas ibadah amal soleh juga karena kebodohan. Ajak ngaji. Susah setel radio atau TV yang isinya kajian di rumah. Biar suami ikut mendengarkan. Kalau TV agak susah, radio saja. Gek duduk di sampingnya. Sambil disiaran, disisiran. Si suami teh, Pak jangan kemana-mana. Di siaran bisa ya kutu. Sambil nyetel radio di sana. Padahal maksud utamanya adalah agar suami dengar kajian ini. Biar suami nggak kemana-mana. Sisiran. Walaupun nggak ada kutunya pura-pura weh. Pura-pura nyiaran, nggak apa-apa. Setelah beres kajian, beres nyiaran. Itu siaran, iya nyiaran. Pas siar-siar ya. Banyak cara lah ya. Agar ilmu itu sampai kepada orang yang ingin kita ajak kepada kebenaran. Bagaimana batasan kebaikan kita dalam menolong kepada teman yang mana sering kita alami karena kebaikan kita menolongnya malah sering dimanfaatkan. Contoh, sering meminjam uang atau hal-hal lain di luar kemampuan kita. Selalu ada tipikal wanita yang morotin. Ada. Pertama, kalau kitanya punya banyak uang nggak masalah lah. Cuma kalau pinjam uang terus jadi modus, tidak mendidik, membuat dia terlena dalam hal itu, maka itu tidak maslahat. Menolong orang hukumnya sunnah. Memaafkan kesalahan orang hukumnya sunnah. Tapi maslahat wajib. Faman ufiya wa aslaha. Siapa yang memberi manfaat, memaafkan dan memberi maslahat. Kata para ulama dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah mengutip penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, memberi maaf, memberi pertolongan, memberi manfaat kepada orang hukumnya sunnah, tapi memberi maslahat wajib. Kalau menolong, memaafkan tidak maslahat nggak boleh. Nggak boleh menolong, nggak boleh memaafkan. Karena tidak maslahat, madarat. Jadi kalau orang itu ditorong terlena, padahal dia bisa berusaha. Tapi malas. Lebih suka modus gitu. Istrinya pinjam tapi nggak pernah dibayar. Itu ke semua orang begitu. Maka itu tidak maslahat. Maka jangan ditolong. Kalau dia salah, minta maaf, tidak maslahat. Kalau diberi maaf, jangan dimaafkan, tuntut.
Syekh Utsaimin menyatakan kalau umpamanya mobil kita ditabrak oleh anak muda, jangan dimaafkan, tuntut dia. Ganti rugi ke polisi agar apa? Dia kapok dan tidak mengulang kembali. Kalau mau dimaaf, ya udahlah ini musibah. Dia berbuat lagi nanti, nggak kapok-kapok. Saya 10 kali nabrak dimaafkan kok. Akhirnya tidak berubah. Terus berbuat dolim dengan cara ugal-ugalan tadi. Ini tidak maslahat. Nggak boleh dimaafkan. Tuntut dia. Ganti rugi atau ditahan atau apa yang membuat dia jera. Ya, jadi kalau menolong tidak maslahat, jangan berikan pertolongan itu, ganti dalam bentuk yang lebih memberi maslahat kepada orang itu. Bagaimana menyikapi saudara kandung yang selalu mencari kesalahan, memfitnah? Apakah diperbolehkan untuk menjauhi agar meminimalisir agar tidak terjadi perselisihan? Pertama, kalau ada saudara kita, baik saudara kandung atau saudara seiman, jahat, zalim, pertama wajib diingatkan, dinasihati, dibimbing. Semoga dengan itu berubah. Kalau ternyata tidak berubah, dinasihati malah tambah zalim dia. Menuduh kita dengan tuduhan sok alim, sok suci gitu ya. Maka ya tidak maslahat, ya sudah, jauhi tanpa memusuhi. Jauhi tanpa membenci orangnya, bencilah perilakunya. Kenapa harus dijauhi? Untuk tadi meminimalisir kemadharatan, iya. Kalau bertemu cuma say hello, assalamualaikum, sudah seperlunya, pergi. Kalau dia bertanya sesuatu ya jawab, setelah itu pergi. Untuk apa? Menghindarkan masalah, ya boleh. Siapapun dia, saudara kita, termasuk orang tua, ya mungkin. Orang tua setiap kali kita berkunjung ke dia, umpamanya memberi efek buruk. Umpamanya istri kita atau suami kita atau anak kita dipengaruhi dengan pengaruh yang buruk. Tuh, kakakmu, adikmu sudah punya ini, sudah punya itu. Kamu punya apa? Nah, pokoknya, jadi sepulang dari orang tua, istri itu selalu mengeluh sakit hati begini, maka jangan. Cari cara lain untuk bersilaturahmi. Mengirim uang, mengirim makanan, telepon, SMS, dan seterusnya. Itu untuk menggantikan cara bersilaturahmi secara langsung. Kenapa? Karena ada madarat kalau langsung. Hindarkan. Ya, boleh menjauhinya, boleh tanpa memusuhi. Terakhir ya, bonus ini. Ustaz punten mau tanya tidak. Maksudnya, kalau seorang suami susah sholat di masjid, gimana cara baik seorang istri? Ya nasihatilah. Nasihati dengan berbagai macam cara. Pertama, sampaikan ilmu kepada dia. Wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki tanpa udzur. Gimana cara menyampaikannya? Kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, sampaikan. Kalau enggak tadi, pasti nih saya sisirin rambutnya, siaran bisa ayakutu, padahal nyetel radio di sana. Nyetel YouTube yang isinya tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Setel biar masuk ke telinganya, biar tahu. Semoga setelah tahu turun hidayah. Kalau dia sudah tahu, setel lagi. Kadang-kadang penjelasan yang rinci bisa mengundang turunnya hidayah Allah kepada dia. Akhirnya dia tergerak untuk ke masjid. Ya. Itu salah satu cara. Cara lainnya, Pak, tolong antar anak kita agar ke masjid, agar bisa menjadi ahli masjid. Tolong antar weh hungkul. Tentu saya tidak ngantar balik lagi, pasti dia ikut sholat, ya. Atau coba cari tetangga yang ikhwan yang tukang ke masjid. Tolong samper suami saya ke masjid. Kumaha we cara, tapi jangan dibilang dari saya. Bisa telepon, WA, SMS atau lewat media sosial lainnya, japri gitu ya. Lewat istrinya, tolong kalau suami ke masjid samper istri saya. Banyak cara.
yang bisa dilakukan ya. Terakhir, dari penjelasan, aduh hayana masak semur nog ya, jadi lapar. Dari penjelasan Ustaz, saling mencintai sama mukmin, apa ini berlaku bagi suami istri? Komo atuh, masa suami istri tidak saling mencintai? Kok bisa nikah? Karena tidak jarang suami istri sering saling kesal, jengkel, marah terhadap pasangannya. Wajar kalau ada kesalahan atau kekeliruan, tapi tidak menghilangkan cinta dan kasih sayang. Hanya sekian menit nanti malam akur lagi, kan gitu ya. Cintanya tumbuh lagi. Apabila suami istri sering marah, kesal kepada pasangan, apa itu sudah satu bentuk tercabutnya rahmat? Ya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kepada diri mereka kelemah lembutan. Jadi antara suami istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, majikan dengan pembantu, itu akan dibarengi dengan kelemah lembutan ketika berbicara, berperilaku. Tidak membentak, melotot, tidak berkata-kata kasar. Begitulah kalau Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga. Seluruh anggota rumah tangga itu akan bersikap, berperilaku, berkata yang lemah lembut ya. Kalau kelemah lembutan ini tercabut, yang ada kekasaran menunjukkan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi rumah tangga itu. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.